Kan gue bukan pemilik, ngerti nggak sih? Awalnya. Ini gue buka nih lama-lama nih. Nggak butuh, gue nggak butuh, nggak perlu mereka mau muji atau mereka mau nge-head apapun. Bagi gue, don't care. Oke, kembali lagi di channel saya, Bedu Chatting. Udah chatting, udah nggak chatting saya. Udah nggak chatting. Sehat tuh, bagaimana nih? Sehat lah, alhamdulillah. Makasih udah diundang lah ya. Iya, sama-sama ya. Ini channel saya. Iya. Bedu Maghrib. Tawadu. Cerita dan tawa bareng Bedu. Wah, keren banget. Nggak kepikiran ini. Iya, atau Tawadu. Cerita menunggu waktu Bedu. Banyak deh artinya. Lu tuh sebetulnya ide-ide konsep tuh banyak. Banyak ya. Cuman jarang keterima sama TV. Bukan dari ini, Pak. Jarang ngajuin. Tapi pernah keterima dong walaupun TPRI. PT Bule. PT Bule. Itu sih juara kalau menurut gua. PT Bule itu Bedu dan Sule. Juara sih itu. Bisa. Dan ngangkat rating TVRI loh itu, jangan salah. Oh iya, sampai sekarang tayang. Masih diulang-ulang. Masih diulang-ulang karena setnya bagus. Sahabat saya. Gue masih zaman gimbal ya dulu ya itu. Iya, masih loreng. Gimbal gua. Oh gimbal. Gimbal dong. Enggak. Lu mah nggak pernah nonton sih. Gimbal. Nah, kan gua main di situ masa gua nggak nonton. Gimbal itu. Jadi episode dari 4 episode awal kan 10 kan? 13. Ya 13. 4 episode awal gue masih belum gimbal. Soalnya gue gimbal. Oh iya. Soalnya kan Bapak guncir kan, Bapak jadi office boy kan di serial sitcom itu. Iya, itulah. Seru lah, banyak banget. Iya. Nah, kenangan lah. Kenangan ya. Sehat tuh. Sehat. Ini kalau ini sahabat saya Sule Sutista yang pernah membantu saya luar biasa deh. Mana ada gue mau pernah membantu Udah benar deh pada saat saya salah satunya nih yang baik orangnya dah. Ya. Sekarang saya diundang datang ke sebuah aset propertinya Sule yang baru nih yang luar biasa. Kan sebelumnya kita mengenalnya dengan nama kebun anggur. Iya. Sekarang jadi Prikitiulen saya lihat di map tuh. Iya, kebetulan. Apakah ada pemindahan balik nama atau apa gitu? Enggak. Ya, kalau itu sih udah jelas ya karena namanya kan Prikitiulen. Prikitiulen bukan Bedulen. Kan itu. Bedulen. Kenapa gue ganti? Itu karena ada hak cipta copyright dari pemilik sebelumnya. Lah, pemilik sebelumnya bukannya Anda? Bukan. Saya waktu dulu itu saya hanya sebagai investor. Investor jatuhnya bukan owner. Bukan dong. Bukan dong. Gua hanya menitipkan uang gua. Uang gua. Tadi kelola. Akhirnya rugi. Ketawain apa? Anak gua lu malah ketawa. Iya dong. Terus akhirnya tapi investornya akhirnya turun tangan langsung. Tapi nggak rugi, artinya keuntungannya tidak menghasilkan. Tunggu, yang namanya keuntungan tuh menghasilkan. Artinya ada lebih. Nggak ada. Ya nggak untung namanya. Ya iya kan rugi gue bilang gitu. Tapi duit balik. Ya tapi kok ada bilang keuntungannya menghasilkan? Kerugiannya menghasilkan. Ya pokoknya orang yang selalu bersyukur tuh seperti itu, makanya langsungnya bertahan dengan alhamdulillah. Semakin lama semakin justru orang mah melihatnya ya walaupun jalan TV tapi asetnya makin lama makin nanjak. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya gitu kan. Iya. Wah, ketome gue nih dulu. Gue belum keramas ketomen. Iya. Pakai hitam, siapa cangcut? Siapa takut? Waktu siapa kancut? Nah. Dulu kan ngelawak kita ya kan. Iya. Habis itu kita ngelawak dong. Iya, nanti kita ngelawak. Iya. Nah, ini bukti kenapa kan Sule bilang asetnya selalu pertama karena dia selalu bersyukur. Iya. Di saat kerugian dia bilang itu kerugian dan menguntungkan. Nah, mungkin di mana menguntungkan ini disebut mungkin definisi menguntungkannya adalah dia bisa belajar banyak dari sebuah kerugian, akhirnya dievaluasi, direvisi, kemudian dieksekusi, jadilah sekarang yang seperti ini yang lebih menguntungkan. Alhamdulillah, alhamdulillah lah. Karena gua ini gini ya, gua tidak terlalu mencari sebuah keuntungan yang besar dari sebuah perusahaan, ya kan? Yang terpenting gua jalan. Yang pertama karyawan gua kebayar. Sempat nggak bisa jalan Kang Sule? Sempat. Waktu itu gua diabetes gua kan naik. Karena tadi yang penting bisa jalan gitu kan. Maksudnya ini perusahaannya. Oh, perusahaannya ya. Itu. Yang penting karyawan tergaji. Mereka menghidupi keluarganya. Menghidupi keluarganya dan yang lain-lain. Kalau untuk keuntungan ada keuntungan dari yang lain kan gitu. Kalau seorang pengusaha itu
dia tidak akan diam di satu titik. Gitu. Jadi ada simbiosis mutualisme antara dari semua perusahaan yang ada kan gitu. Artinya saling mensubsidi ya. Iya. Dari berbagai macam perusahaan, kalau yang di sini kurang menguntungkan, yang menguntungkan mensubsidi yang kurang menguntungkan. Betul, karena kalau seorang pengusaha itu resikonya ya rugi. Ya memang. Kalau lu mau mengeluarkan modal, istilahnya kalau misalkan bakar uang, ya udah lu bakar uang dulu deh. Ini untuk mau kemana ini jalannya kan gitu. Kalau cuma bakar doang kan sayang Kang. Iya. Bisa ada ikannya, ada singkong, Iya, jadi betul. sekalian bakar uang, ada bakar singkongnya. Taruh gini lah, perusahaan digital, Iya. ya kan? Lu membuat sebuah program, konsep. Apakah lu nggak ngeluarin modal? Pasti. Nah, terus ada sponsor atau tidak? Tidak, belum. Tidak. AdSense apakah menguntungkan atau tidak? Belum. Belum tentu. Iya. Nah, berarti kita harus berani dulu dalam jangka 1 tahun untuk mengeluarkan uang produksi si perusahaan digital. Sebagai working capital ya, apa ya, Iya. sebagai apa, modal kerja gitu ya. Nah, salah satu contoh gini, televisi. Ya kan, kalau dia belum ada iklan, dia pasti sponsor. Hadiah ini dipersembahkan oleh Oleh-oleh. Anu TV kan gitu. Iya, Anu TV. Persembahkan oleh Anu TV kan itu. Itu dia bakar duit itu. Oke. Berarti dia harus menyiapkan modal sampai minimal 1, 2, 3 Kalau tahun. punya modal mah jangan usaha. Iya. Ya kan gitu. Seperti kata bijak untuk seorang investor, jangan naruh telur di satu keranjang, ya kan? Betul. Taruh di berbagai keranjang. Iya. Jadi kalau ini yang netes, ini pecah. Nah, yang netes nanti bisa menghasilkan, bisa lagi naruh telur gitu. Kalau ini pecah kan penonton asik. Iya. Ya kan? Itu ngelawak. Maksudnya telur. Ya gitulah, Du. Intinya gini. Iya. Gua tuh dalam usaha ini tuh gua belajar lah, Du ya. Iya. Maksudnya gua emang ada basic dari dulu tuh gua diajarin sama orang tua gua tuh sebetulnya berbisnis. Oh, emang ada dasarnya, emang turunan darah Loh, bokap gua pebisnis? tukang dagang. Oh, pantes. jago. Apapun dia dagangin gitu Iya, loh. iya, iya. Taruh gini lah, contohnya. Kalau misalkan ini ada kebun jagung nih. Iya. Ya kan? Terus abah gua tuh beli jagung itu. Nah, gimana caranya jagung ini beli berapa? Beli 100.000. Iya. Ini harus menguntungkan 2 kali lipat. Gimana caranya? Oke. Akhirnya dibawa, direbus. Ya kan? Setelah direbus, Dijual. didagangkan. Jagungnya. Bapak guanya. Jagungnya dong. Iya, maksudnya yang jual jagung ke siapa? Ya gua. Nah, gua ngeliat di situ kan. Gila bener ya nih, hebat banget nih bokap gua nih. Yang penting kan nggak nipu. Enggak, tapi visinya ya. Iya, visinya itu. Naluri bisnisnya. Contoh gini. Oke. Gua dulu waktu SMP, gua tuh disangka orang kaya, Du. Padahal kaya. Anak tukang bakso yang bercukupan, kadang di bawah. Itu namanya orang kaya. Loh enggak dong. Berkecukupan tuh orang kaya. Enggak, maksudnya cukup buat makan, dan gua tuh makan nyari sendiri. Namanya orang berkecukupan tuh ya. Cukup. Mau beli mobil, cukup. Beli motor, cukup. Beli Itu rumah, kan komedi. cukup. Oh, komedi. Ini serius gua. Oh, ya, maaf, saya Gitu. Jadi gini, Du. Iya, oke. Kenapa gua disangka orang kaya? Karena gua setiap sekolah waktu SMP, gua tuh gonta-ganti sepeda. 15 kali ganti sepeda. Dianggap orang kaya nggak? Orang kaya pasti orang kaya. Oke. Nah, kenapa alasannya gua bisa gonta-ganti sepeda sampai 15 kali? Karena emang punya 15 sepeda. Tidak, Du. Bokap gua tuh beli sepeda harga 20.000. Sepeda ada. Ya kan? Oke. Dicat, dibersihin, pakai dulu sama anak gua nih. Lumayan. Sebulan, 2 bulan. Seminggu. Seminggu. Heeh. Seminggu dipakai Iya, dipakai. Ada yang beli 30.000, untung berapa? 5.000. 10.000 dong, kan belinya 20. Oh, bukan 25.000. 20. 20.000. Lu budek sekarang tuh. Ya dong. Ya, yang gua lihat adalah teknik dari market bokap gua nih, keren juga. Bagus. Nah, dari 10.000 itu dia modal 5.000, berarti keuntungannya 5.000. 5.000. Modal apa? Cat, amplas, dan yang lain-lain. Yes, Dia betul. benerin sendiri sampai bagus. Nah, Setelah itu gua mau pakai sepeda, Pak, sepeda kemana? Tar, Bapak beli lagi yang baru, katanya gitu. dengan uang 30.000 itu Beli lagi BMX tuh. lebih keren lagi deh sebelumnya. Enggak keren, Du. Jelek. Jelek ya. Akhirnya dia cat lagi. Cat lagi. Set. Jadi bagus. Jadi bagus lagi. Udah sampai 15 kali tuh begitu. Dia bisa apa namanya? Bisa buat bayar listrik, bisa buat yang lain-lain. Jadi Teknik termasuk, itu yang gua dapet dari bokap gua. termasuk dengan mobil-mobil Kang Sule yang ganti itu, apakah itu memang hanya ingin koleksi? Kalau atau itu memang- enggak dong. Kalau itu enggak dong. Kan posisi gua udah banyak uang loh. Oh iya. Iya, kalau itu emang, Iya. emang pengen dikoleksi itu Pak ya. Bukan koleksi juga. Gua pengen ngerasain doang, Du. Abis itu McLaren. McLaren Yang enggak tuh gua Lamborghini ya. Iya. McLaren, Mustang. McLaren aja tuh udah mahal Kang. Terus apa tuh namanya? Porsche. Rubicon. Apa? Coba lah. LC. LC yang 1,5 juta. Enggak, kalau Kelapa Gading enggak segitu.
Iya mobil itu kan yang miniatur. Yang sering banyak dikasih orang. Yang miniatur kan? Iya sih. Lamborghini itu emang lebih mahal karena Iya. 2,6 ya. Kelas di situ. Kelas 2,6 ya betul. Kan gitu. Iya oke. Jadi gitu doh. Maksudnya gue pengen ngerasain doang. Nah setelah gue pikir-pikir, misalkan kita beli Porsche 3 miliar, 3M itu cash. Kesdak. Ya kan? Gua sekali beli dua tuh, sekali beli itu 2. Rubicon 1, Rubicon waktu itu masih 2,2 miliar. 2,2 oke. Porsche 3 miliar. 3 miliar. Jadi Pikir-pikir gue beli, anjir, gue pengen nyoba aja dari dulu tuh gue nggak pernah beli cash. Gue nyicil karena konsep gue tuh konsep tetangga gue si Aji Seng. Aji Seng. Orang Cina. Jadi selama 5 tahun dia beli mobil. Kalau misalkan dia nggak ganti sampai 10 tahun, itu uang dia akan masuk ke benerin mobil dalam 5 tahun. Itu kalau beli cash. Enggak. Kalau beli kredit. Kalau misalkan beli cash gitu Ya, kan 5 tahun pasti dia akan ngeluarin duit untuk ganti busi, iya, karena kan nggak ada garansi nggak ada apa ya kan. kanvas dan yang lain-lain kan gitu. Betul. Ternyata lebih enakan kita Beli kredit daripada kita cash. Sama kayak mungkin kalau Kang Sule beli ini nih, lokasi ini kan. Nah, Lebih baik pakai bank karena apa? Bank akan melihat otentiknya surat-suratnya, absahannya. Bank yang kerjain tuh. Betul. Kita tinggal nyicil doang. Kalau ada duit langsung kita lunasin ya. Iya. Tapi keamanan surat dan objeknya aman karena sudah terverifikasi oleh bank. Termasuk mobil, kan gitu. Termasuk mobil. Jadi gitu guys sini. Nah, setelah gua beli cash, anjir sayang banget ya. Ketika gua beli 5 miliar lebih, terus gua jual dari harga 3 miliar jadi 2,6 miliar. Turun angkanya. 400 hilang duit gua. 400 juta. Iya dong. Iya betul. Walaupun ibaratnya kita menyicil, tapi kita ada bunga itu kan tidak terasa karena gua per bulan gua kerja. Iya betul. Ada uang yang masuk. Nah, tapi setelah gua cash lunas dalam 4 tahun, 5 tahun gua pasti ganti mobil. Jadi aset tuh ya. Iya. Gua ganti mobil, ini jual, harganya berapa? Oh, harganya sekian miliar. Nah, yang satu sekian miliarnya gua pakai modal, yang sekiannya gua pakai DP. Jadi muter gitu, Bu. Oke, iya. Nah, sekarang kita balik lagi ke ngobrolin Prikitiwulen. Ya. Potensi pasar Prikitiwulen ini sendiri seperti apa, Kang? Jadi gini, gua tuh sebetulnya tempat wisata ini gua nggak tahu. Hebat ya, tapi bisa. Oke, nanti jelasin. Itu bisa langsung ramai orang bisa langsung tahu. Nah, ini langsung alasannya kenapa bisa. Karena gini, sekarang kan udah zamannya media sosial. Yes. Ya. Sekarang udah digital lah. Semua orang pasti mengikuti kita, kan gitu. Ya, fans-fans Kang Sule ya. Nah, penggemar gue lah. Nah, gue udah lama nggak di TV dan yang lain-lain. Sule ada di mana? Dengan pemberitaan gue yang bangkrut lah, gue anu banyak banget kan gitu. Nah, terjawab dengan ini. Tapi itu bukan solusi bagi gue. Itu terserah mereka mau apapun gitu. Nah, gue tuh Kang Sule nggak butuh penilaian mereka. Nggak butuh, gue nggak perlu mereka mau muji atau mereka mau nge-head apapun. Bagi gue don't care. Don't care tuh yang itu mah pre-care. Oh iya. Nah ini gue mau serius nih. Jadi kenapa ini gue jalanin? Nah kenapa lu bilang ini sampai seramai itu? Ya mungkin karena banyak orang yang ketemu sama gue di sini lah. Taruhlah orang akan senang ketika ketemu sama gue di sini. Orang jauh-jauh lah, yang dari Cikampek, yang dari mana itu mereka datang. Nah gue kan bingung awalnya gue ini beli karena belum tahu untuk apa nih awalnya nih beli apa sudah gue udah tahu ini tempat wisata, tapi gue belum ngobrol sama yang punya ini gimana karena ini tuh di tempat ini tuh udah mati suri tuh. Artinya tidak ada pengunjung sama sekali mati suri? Tidak ada. Kenapa karyawan udah pada kok berani beli objek yang bisa dibilang tidak menghasilkan apa-apa, tidak menguntungkan, mati suri bahkan. Intinya gini, daripada duit gua hilang kan gitu, mendingan gua kelola ini gitu. Ngerti nggak? Nggak. Gimana ya jelasinnya? Jadi ada duit gua di sini. Ada lah, kan ini lu punya lu, pasti ada duit lu di sini. Iya. Kan gua bukan pemilik, ngerti nggak sih? Awalnya. Ini gua buka nih lama-lama nih. Lah kan namanya Prikitiwulen. Kan tadi Bapak bilang udah Bapak over atas nama Bapak. Kan lu nanya awalnya nih. Oh, awalnya. Iya, oke. Awalnya ada duit gua di sini. Oh, sebagai investor Bapak. Sebagai investor. Nah, jangka waktu itu udah melewati batas waktu sebagai investor. Ya, sebagai investor untuk bayar ke gua. Oke, mana nih? Kan gitu. Nah, gimana nih? Nggak bisa dibalikin. Nah, udah deh duitin. Duitin.
Jadi duit gua yang ada di sini gua tinggal nambahin kurangnya. Oh. Deal-dealan lah gua sekian. Sekian miliar. Oke. Dijadikan saham kepemilikan lah ya. Oke, ya. Belum jadi pemilik waktu itu. Belum. Ternyata ya udahlah itu urusan mereka. Setelah ini beres semua dan sekarang alhamdulillah Prikiti Wine sudah tidak punya utang kemana-mana. Udah gua lunasin semua. Alhamdulillah terus. Gitu, udah beres. Nah dari situ gua bingung. Ding gimana nih perjalanannya? Kalau misal gue masih dalam kondisi mati suri nih ya? Iya, di sini tuh masih kosong ladang, masih kebun dan yang lain-lain. Artinya gue kan harus muter otak bagaimana caranya supaya menarik perhatian. Pada saat muter otaknya otak kiri yang gue puterin. Muternya ke otak kanan kan ada di lu. Oh iya. Itu. Jadi muternya ke kanan arahnya ya. Oke. Barulah ide. Ya kan kalau udah milik gua masa gua lihat berantakan gua antepin. Yes, good. Kan gitu. Akhirnya keluar duit lagi lah gua. Oh, untuk investasi lagi untuk mengubah konsep yang lama menjadi yang baru. Betul. Menjadi Prikiti Wine ini. Kurang lebih 8 miliar gua. Astagfirullahaladzim. 8 miliar lagi untuk membentuk konsep baru dari Prikiti Wine ini 8 miliar, Kang. Iya. Wow. Berarti bisa dinilai asetnya berarti lebih dari 8 miliar pasti ya. Ini kan nambah ini luasnya 4 hektar ya kalau lebih. 4 hektar. 4 hektar. Nah, mungkin ini udah baru gua beli lagi belakangnya 2 hektar. 6. Wow, kalau di Jakarta udah ratusan miliar. Oh iyalah, pasti. Di sini puluhan miliar. Gua di sini mikirnya gini, anggap aja gua beli tanah. Udah, gitu dong. Awalnya? Bukan awalnya, untuk saat ini juga pokoknya gua beli tanah udah. Ini udah milik gua, nanti untuk anak-anak gua udah gitu doang. Dan tapi ternyata Allah kasih bonus nih. Ternyata di sini menghasilkan. Nah, lu kan tadi bilang kenapa bisa rame. Nah, dari situlah gua pikir, gua lagi jalan ke sini terus lihat, aduh ini gimana ya berantakan begini. Ini panggung belum ada. Yes. Ya kan? Yang sebelah sini bangunan gua bongkar semua jadi tempat penonton. Karena di sini slogannya seni dan budaya, ya berarti gue harus ada panggung dong. Akhirnya gue bikinlah sebelumnya panggung yang di sebelah sana tuh, yang deket rumah penginapan. Ada panggung yang kayak Sydney gitulah. Kayak opera house. Nah, gue lagi di sini. Jun, kita bikin apa yuk? Kebetulan ada si Cepiah waktu itu. Cepiah itu siapa? Si Cepiah orang yang terkenal di sini lah, Subang lah. Iya. Dialah jadi bintang tamu awalnya sama si Ogi. Bikin ngobras tuh awalnya. Rame yang nonton. Oke, Cepiah itu bisa dibilang public figure. Iya, di Jawa Barat lah gitu. Nah, terus gua coba bikin event lah. Ya kan, bikin event pertama tuh siapa ya? Gua lupa lagi. Andre? Bukan. OPJ. Oh, semuanya dong. Parto, Ajis, Andre. Nunung. Andre nggak ikut, Nunung. Nunung. Pecah lah. Dari situlah kan orang pakai ini semua. Sebar di mana nih sampai Taman Anggur tuh nyampe ke Jakarta lah. Sampai ke Jawa lah, sampai Cirebon, sampai Indramayu. Ya itulah kekuatan media sosial. Luar biasa. Kenapa lu bilang lu bisa ini? Nah, setelah itu gua kan mikir, selanjutnya apa nih? What's next? Ini udah orang-orang udah pada tahu, ntar kecewa dong. Kecewa kalau datang lagi tidak ada apa-apa. Makanya sambil berjalan tuh gua bangun gitu loh. Gua bangun kolam renang, air terjun, waterpark. Gua terus ada gokar, ada apa namanya tuh, keranjang sultan, tergantung. Terus ada flying fox, rainbow yang buat khusus anak-anak. Terus gua bikin danau. Danau sendiri itu berapa hektar danau sendiri? 1 hektar? Nggak nyampe 1 hektar, itu berapa ribu meter lah ya. Tapi lumayan lah buat bebek-bebekan 3 atau 4 sama perahu masih aman. Takutnya kalau kecil kan bebek burian bentok lagi. Iya, nggak enak nih. Ini gitu doang. Kayak di baskom gitu. Nah, luas kalau danau. Kayak perahu tok putar di baskom gitu kan. Kalau ini danau gitu luar biasa ya Prikiti Wine ya. Artinya ini berarti sudah berdiri mulai kapan dan ini konsep kedepannya akan seperti apa lagi nih untuk keluarga di rumah nih? Biar kalau datang ke Subang, datang ke Len. Seperti kata Prikiti Wine. Itu bisa. Bapak jangan salah dulu dong. Bapak benar-benar saya salah. Jadi bapak yang lucu. Ya mudah-mudahan masih sanggup gak pegangnya? Masih lah. Masih kan digaji. Lu mau perasaan orangnya. Gua nggak enak kan orangnya begini udah begini. Ntar pegal dia tinggal disimpan di sini. Iya. Seru ini obrolan. Kang, support teman-teman sini gimana, Kang?
Ya support alhamdulillah lah. Mereka dengan datangnya ke sini juga mereka kan support ya. Andre pernah di Ngobras, terus siapa lagi ya, banyak banget dah, Dinar Candy, terus siapapun lah ya, termasuk Bedu sekarang. Siapa lagi ya, banyak ya kemarin. Baby Sima bahkan dari Malaysia. Iya. Nah, duet Kang Sule ya. Iya, makanya gue tuh sistemnya untuk saat ini gue collab lah gitu. Karena kalau misalkan untuk sponsor di daerah kabupaten itu, gue kalau untuk produksi itu udah kelar. Gitu loh. Udah selesai semua udah. Selesai. Ketika nikmatin aja berarti ini ya. Beda sama di pusat lah. Oh iya. Ya, per episode-nya itu ya kalau misalkan dihitung mah. Ya. Tapi tidak masalah. Nah, pendekatan gua dengan masyarakat dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di Subang nggak masalah gitu. Tapi ini kan menjadi salah satu kebanggaan warga Subang. Sekarang memiliki tempat di mana orang tahu. Ya. Subang menjadi selain nanas madunya ternyata juga di Subang ada begitu. Ya, ada tempat wisata lah. Memang ini dari dulu juga mulai menjadi sorotan di sini. Gitu. Ya mungkin kalau sekarang pengembangan akan lebih gede lagi lah gitu. Kang Sule juga kan termasuk seniman yang peduli dengan kesenian tradisional. Kemudian kebetulan juga ini Subang ada di wilayah Jawa Barat. Dan gubernur yang termasuk peduli dengan budaya dan tradisi Jawa Barat. Betul. Dapat dukungan nggak dari gubernur? Oh, dapat. Cerita seperti apa dukungannya? Ya udah, ini tinggal lagi nunggu aspal. Jalan. Akses untuk ke sini. Iya. Yang penting kan kita bayar pajak. Yes. Kan gitu. Berarti ini kerjasama dengan sektor pariwisatanya. Ya, oh iyalah. Jawa Barat. Tapi kalau kerjasama tidak, mungkin lebih ke pemantauan dari mereka, gitu ya, dengan undang-undang dan badan hukum yang sudah ditentukan untuk tempat pariwisata. Dan kalau untuk itu bukan ranah gua, tapi ranah manajemen. Ada ya. Gitu. Nah, artinya memang bahwa ini ada tempat wisata yang memang sudah sangat siap secara operasional, kemudian juga manajerial, semua sudah siap. Artinya lu datang ke Perkitiulan siap-siap untuk terhibur dan menikmati semua wahana. Betul lah. Seni dan budaya masih kita pertahankan, seperti Sisingaan. Masih orang-orang masih suka dengan naik Sisingaan gitu. Kita kerjasama dengan Karang Taruna yang ada di sini, dengan tukang gotong singa dan yang lain-lain. Iya. Nah, kedepannya sih gua berharap ya, karena ini potensi besar untuk wilayah Jawa Barat lah ya, wilayah Jawa Barat khususnya gitu. Jadi gue juga sebetulnya untuk kedepannya sih gue menunggu investor-investor untuk datang lah. Kalau saya mau invest kira-kira minimal berapa? Di atas 2M sih, Du. Nanti lain kali aja yang saya kembali lagi ya. Karena kan ini gue lahan baru nih, Du. Iya. Baru beli, ini kurang lebih 2 hektar. Saya gue pengen butuh 2M buat renovasi rumah. Biar ada apa, roller coaster itu, kincir angin gitu, dan yang lain-lain. Kan, nih mohon maaf kan yang di puncak tuh kan baru aja dirobohin. Nah, kesempatan emas nih. Nah, siapa tahu nih yang mau jual kincir anginnya silakan datang ke Perkitiulan ya. Kan banyak ya yang daripada dibongkar. Karena kalau secara geografis, Perkitiulan tidak melanggar. Tidak. Ini tuh termasuknya hutan dan kebun. Dan artinya kalau bisa dibikin tempat wisata itu boleh, terkecuali ke daerah sebelah sono. Misalkan gua beli nih tanah sebelah sono, itu nggak bisa dibangun. Nggak bisa. Karena termasuknya zona hijau. Khusus untuk para petani. Gitu. Jadi memang tidak menyalahi peruntukan. Oh, tidak dong. Tidak. Tapi mungkin ada sedikit yang bersinggungan, akan tetapi karena buat akses ya. Karena dari dulunya ya memang udah terjadi perizinan itu. Oh, berarti tidak masuk zona hijau dong. Betul. Mantap nih. Jadi buat satu lagi. Ya. Sebelum jauh melangkah. Jauh melangkah, kau katakan saja. Waduh sih. Ditawa terus. Udah. Azam udah gimana kabarnya Azam? Azam udah bisa makan. Dia tahu nggak sering diajak main-main sini nggak senang? Belum. Nanti aja lah kalau udah gede dia main sendiri. Gitu. Oh, nggak diajak aja. Kan dari kecil lebih enak, banyak mainan yang dari. Gini kalau untuk itu gua nggak punya hak sepenuhnya untuk bawa Azam kemanapun. Soalnya ada itu ya, ada masalah. Saya nggak kurang banget, saya pikir memang. Kalau gua kan di sini tuh hanya sekedar bertanggung jawab sebagai orang tua yang tiap bulan saya masih kasih menafkahi. Karena memang katanya ya kalau misalkan ada ini ilmu agama ya, janda bawa anak satu,
Nah, bapaknya ini nggak wajib menafkahi anak ini, harus bapak aslinya. Iya. Nafkahi gitu kan, Kak? Iya. Iya, gitu. Tapi kalau bapak yang angkatnya mau ngasih ngapain? ya rezeki buat Ajam lah. Nggak apa-apa ya buat Ya Ajam nggak ya. apa-apa, tapi bukan berarti gue harus Pas berhenti tangan kan. gitu ya. Terkecuali kalau dia sudah mengerti, dia udah pegang handphone sendiri, nah baru. Bapak, Berarti urusannya gue sama anak gue ya, lah. bapak gua yang baru nih mau kasih duit nih, gue terima nggak gitu misalnya. Ah, gitu. Ambil aja Jam. Kan rezeki, jadi bapak nggak ngasih lagi. Nah, Kurang ajar bapak nih gitu. Iya, iya. Oke, langsung aja nih. Kan Kang Deddy berarti udah survei. Ya. Nah, soalnya kan dirobohin karena memang menyalahi peraturan ya kali ya. Ya, Walaupun ya. di sana Mungkin lah yang kita nggak tahu ya. Mungkin itu urusan mereka lah. sama kayak ya, Tapi kalau misalkan ada daripada alternatif dong. dijual, Ada alternatif wisata artinya kan Jawa Barat kan ke sini ya, gitu maksudnya. betul. Kesini aja lah. Iya, aksesnya juga mudah, tol langsung tek. Nah, kincir anginnya daripada diruksakin, mendingan pindahin ke sini. Ya, Ada rencana mau pakai bikin wahana rumah hantu nggak di sini? mau mau. Tapi gua mau rumah hantunya rumah hantu yang Nusantara. Hantunya hantu Nusantara ya. Heeh. Seperti misalkan contoh. Pocong, kuntilanak, tuyul. Takutnya lepas kan kalau malam. Lo nggak apa-apa. Ntar akhirnya satu wilayah hantu semua ini isinya. Hah? Itu nge-vlog juga nih. Ketawa. Serem juga. Ya nggak apa-apa. Bikin rumah hantu. Soalnya di bawah. Nanti kita desain lagi lah dulu lah. Ini kan masih banyak ya. Ini penginapan belum beres. Nanti di depan itu kan ada salah satu supermarket lah ya yang mau nyewa tanah di sini. Wow. Dia mau bangun. Nah, gue juga mau bangun gedung serbaguna karena di sini banyak untuk kawinan dan yang lain-lain. Hartanya nggak habis-habis Kang Sule, makin dipakai malah makin nambah ya. Ya alhamdulillah, tergantung kitanya aja sih dulu Alhamdulillah, sebetulnya gitu. Niatnya kita tuh buat apa kan Buat gitu. menghidupi banyak orang. Lah iya, kayak Membantu misalkan banyak. gua punya perusahaan bukan usaha lah, misalkan usaha kecil-kecilan di sebelah sana. Yang penting tuh niat gua itu untuk menghidupi orang-orang yang ada di sana. Membuka sektor baru. Iya, jadi jangan berpikir gua modal berapa Teruntung gede, enggak. itu terus untungnya harus gede. Enggak, gua kecil-kecil juga nggak Yang jadi penting masalah. menciptakan lapangan pekerjaan. Bang. Iya, gitu loh. Mulia Gua banget. bisa ngasih makan emak gua di situ gitu Iya, loh. iya, iya. Gua udah nggak ganggu duit gua, Iya, iya, kan iya. gitu. Udah yang ngurus adek gua, Kan yang lebih, kerja semua saudara gua. kan lebih baik duit masuk daripada duit keluar ya Kang ya. Nah, iya, nah di sini juga kan kebanyakan saudara-saudara gua yang kerja. Kan sebelum orang lain kata Rasulullah juga saudara yang paling Bantu dekat lah. yang harus kita bantu. Saudara baru fakir miskin, Nah. anak yatim, miskin dan kaum muslimin. Nah iya, sedangkan keluarga gua kan yatim piatu semua. Langsung double tuh. Udah double. Yang Keluarga fakir ada. miskin juga ada tuh, yang tidak diperhatikan Semuanya sama termasuk keluarga. golongannya dong. Lo iya, gitu loh. Yang penting itulah gua mah. Makanya kalau lu bilang rezeki lu nggak habis-habis ya tergantung niat karo orang mah. Karena memang Kang Sule itu ngebantu keluarga banget. Jadi ya akhirnya alhamdulillah lagi turunannya Iki udah luar biasa. Alhamdulillah Rumahnya udah di anak-anak gua semua udah nggak ngerepotin gua. Rumahnya udah di Pondok Indah. Tapi gini Duk, nih gua mau nanya sama lu ya. Ya, sana dulu nak, ya sana. Kucing gitu. Oh ya kucing. Bukan anak mau. Lu bilang tadi kan anak gua semuanya udah enak gitu ya. Iya, gua udah anak-anak gua 4 ini udah nggak ngerepotin gua. Iya. Iki. Termasuk si Perdi ya. Oh Ferdi apa Ferdi? Ya, paling Ajam lah. Kalau Ajam kan masih kecil. Iya iya. Kenapa coba menurut lu? Ini analisa gua gitu. Iya, analisa lu. Ya karena lu banyak. Pasti didikan lu yang bagus itu kan. Iya. Orang tua mendidik tuh tergantung dari anaknya. Ya. Nah, anak gua tergantung dari bapaknya. Ya berarti benar, bapaknya ngedidiknya bagus. Tapi gua nggak didik, kamu harus gini nak, kamu enggak. Enggak seperti itu, Dok. Tapi gua Apakah- bercerita tentang kesulitan gua. Ketika gua lagi banyak duit, bukan duit yang kusodorkan sama anak-anak gua, tapi kesulitan gua, ilmu buat anak-anak gua. Bagaimana caranya lu bisa berdiri di kaki sendiri. Kalau lu mau uang dari gua, tenang, gua meninggal semuanya buat lu. Catet tuh, catet. Ngerti nggak? Paham nggak? Bukan disodorkan kemewahan, kemudahan, tapi diceritakan kesulitan agar dia tahu Nah, bagaimana mengatasi atau mencari solusi dari kesulitan yang akan dihadapi. iya. Kalau untuk rumah itu udah kewajiban gua. Yang penting udah punya satu-satu, mereka udah kelar. Ya. Tapi dengan adanya rumah itu, dia bisa menghidupi rumah itu nggak? Iya, kalau dia nggak punya keahlian, Nggak punya skill, keahlian, nggak punya skill. nggak tahu bagaimana cara menghadapi sebuah kesulitan. Betul. Putri dia penghasilan dia cuman dari seorang konten kreator. Itu kan, Jan nyanyi, Nyanyi sekarang udah, Ya, alhamdulillah lagi. Perdi film, Film, iya, Ferdi. Iki Udah apalagi biasa, kan? apalagi kan. Dan satu hal yang penting,
dulu waktu kecil gua sampai gua menikah, gua tidak pernah merepotkan orang tua. Makanya sekarang gua tidak pernah direpotkan sama anak-anak. Lu sekarang repot. Lu pernah ngerepotin orang tua nggak? Sering nggak? Itu. Makanya anak lu ngerepotin lu sekarang. Itu kan nyokap gua kan punya warung. Gua sih ngambil duit di lacinya. Itu. Buat jajan. Nih, yang perlu tahu ya. Gua dari kecil SMP sampai gua sekolah SMA, kalau nggak ada gua tempat dagangan bakso ketika bokap gua sakit, siapa? Nah, tapi gua baru bisa membalasnya kan setelah gua udah gede. Nggak bisa dibales. Pas kecil ya. Nggak bisa dibales. Nggak bisa dibales. Kalau waktu bisa diulang gua mau kecil lagi nih. Hukum alam itu nyata dong kalau menurut gua. Iya. Karena gua berpikir begini, oh iya ya, karena gua nggak pernah merepotkan. Tapi kan bisa dong membalas dengan doa kepada kedua orang tua. Iya, itu mah iya. Cuman sampai kapanpun orang tua tidak bisa terbalas. Oh, tidak balas. Iya, itu tidak jelas. bisa, itu jelas, gitu loh. jelas, itu jelas. Nah, makanya keuntungan gua pada saat ini, oh iya, gua baru ingat, gua nggak pernah ngerepotin kedua orang tua gua. Makanya anak-anak gua yang 4 ini nggak pernah merepotkan gua. Guys. Nah, sekarang gua jauh dari anak-anak. Anak-anak sibuk sendiri. Ya karena gua juga gitu dulu. Oke, guys. Jika kamu tidak mau direpotkan oleh anak-anak kamu, jangan pernah merepotkan kedua orang tua kamu. Makasih Kang. Oke, thank you ya. Banyak ilmu yang didapat dari obrolan singkat dan padat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kang Sule semakin sukses dengan usahanya yang bakal banyak menciptakan lapangan pekerjaan, membantu perekonomian pemerintah dengan membuka ekonomi kerakyatan, minimal keluarga dan masyarakat sekitar terbantu perekonomiannya. Iya, makasih Kang betul. Sule. Iya, sama-sama, Du. Saya nggak diajak jadi apa kayak gitu di sini, Kang. Ya, kadang-kadang gue mikir ya, gue pengen sebetulnya ngajaknya, cuman bisa gitu doang lah. Gue tuh kayak misalkan kayak teman-teman Nunung gitu, Oni, Ogi, gitu. Gue pikirin semuanya. Ya makanya kalau ini lebih maju lagi, Singobras ini kan tidak menutup kemungkinan kita memberikan lapangan pekerjaan untuk seniman pelawak terutama. Iya, pelawak daerah juga ya. Oke. Siap Kang, makasih ya. Oke, sama-sama. Ketemu lagi ya. Saya pamit, saya langsung balik ke Jakarta. Oh ya, hati-hati Du ya. Pakai mobil mana? Pakai mobil Kang Sule. Pakai disebutin. Pencitraan dikit lah. Oh iya. Sekarang kan zamannya begitu. Iya. Aduh, saya orang susah buat pencitraan Kang. Cita saya udah buruk. Assalamualaikum. Ya.